am not your partner! Where did you bury it? The only reason you're still alive is because you haven't told anyone where it is. You will find it for me. My son! Where is my son? Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film aksi perang drama tahun 2006 berjudul Blood Diamond. Film ini diangkat dari kisah duka yang nyata yang terjadi di Sierra Leone, Afrika pada tahun 1999 yang mengisahkan tentang berlian darah, yaitu berlian yang ditambang di zona konflik perang saudara, di mana berlian-berlian di sana diselundupkan atau dijual untuk mendanai pemberontakan konflik perang di negara tersebut. Dirilis 8 Desember oleh Warner Bros. Pictures, disutradarai oleh Edward Zwick dan diganjar dengan rating 8 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Blood Diamond. Opening movie memulai kisah di Afrika tahun 1999. Kita berkenalan dengan Solomon Fendi, seorang kepala keluarga yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan di sebuah desa kecil bernama Sierra Leone. Scene selanjutnya dalam perjalanan pulang ke rumah, Solomon Fendi bersama putranya berbincang tentang sekolah dan cita-cita putranya. Namun di tengah obrolan mereka dikagetkan dengan gerombolan pemberontak yang menamakan diri mereka Revolutionary United Front atau disingkat RUF, yang datang untuk menyerbu desa mereka. Dengan sigap, Solomon dan putranya kemudian berlari dan meminta putranya untuk bersembunyi, sementara dirinya bergegas lari ke pondoknya untuk menyelamatkan istri dan 2 putrinya. Di sana, para pemberontak dengan kejam melakukan penyerangan tanpa ampun terhadap setiap penduduk. Tidak hanya anak kecil, para wanita pun ditembak dan dipisahkan dengan keluarganya. Solomon Fendi berhasil menolong keluarganya untuk melarikan diri, namun tidak dengan dirinya. Dia kemudian tertangkap dan harus berpisah dengan istri dan ketiga anaknya. Sebagian warga yang tertangkap kemudian mengalami kejadian yang mengerikan yang dilakukan oleh para pemberontak yang dipimpin oleh panglima perang mereka bernama Kapten Poison. Bring forward the next one. Young man, you must understand. The government wants you to vote, okay? Long sleeve or short sleeve? No more hands, no more voting. Namun nasib baik masih menyertai Solomon Fendi. Tangannya tidak diamputasi karena Kapten Poison meminta dia untuk menjadi pekerja di penambangan berlian ilegal milik mereka. Diketahui berdasarkan laporan Global Witness, berlian dari penambangan para pemberontak mereka manfaatkan untuk mendanai perang saudara dan menukar berlian-berlian itu dengan senjata api. For your info guys, Global Witness adalah sebuah LSM internasional yang didirikan pada tahun 1993. Tujuan dari organisasi ini untuk memutuskan hubungan antara eksploitasi sumber daya alam, konflik, kemiskinan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Stop! Give it to me. Scene selanjutnya, mantan tentara militer dari Rhodesia bernama Danny Archer mengunjungi para pemberontak untuk bertransaksi perdagangan senjata. Dia mensuplai pasukan senjata kepada para pemberontak dengan imbalan berlian.
Namun ketika dia berencana menyelundupkan berlian itu, dia ditangkap oleh tentara pemerintah di sana dan berakhir di penjara. Diketahui Orser membawa berlian itu untuk diserahkan kepada atasannya, seorang pimpinan tentara bayaran asal Afrika bernama Kolonel Kotze, penyedia persenjataan perang yang dijual Orser kepada para pemberontak. Scene kemudian berlanjut pada aktivitas pertambangan milik para pemberontak. Saat itu Salman Effendi dengan tidak sengaja menemukan sebuah berlian berwarna merah muda yang langka dan berukuran raksasa. Dia kemudian menyembunyikan berlian itu di antara jari kakinya dan meminta izin pada salah satu penjaga di sana dengan maksud untuk menyembunyikan berlian itu. Saat berusaha untuk menyembunyikan berlian itu, aksinya ketahuan oleh Kapten Poison, menodongnya dengan senjata dan meminta berlian itu untuk diserahkan padanya. Give it to me. Yeah. Give it to me. Namun dia terselamatkan oleh aksi penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan tentara pemerintah yang menyerang para pemberontak. Dan aksi serangan itu membuat Kapten Poison terluka dan pingsan. Sehingga Solomon pun berhasil menyembunyikan berlian itu, sebelum akhirnya dia juga tertangkap dalam penyerangan itu. Mereka yang tertangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara Freetown di ibu kota Sierra Leone. Di sana Kapten Poison memaksa Solomon Effendi untuk mengaku di mana dia menyembunyikan berliannya. Namun Solomon Effendi menolak untuk mengakuinya. Where is the diamond? Where is the diamond? Do you see a diamond? With my own eyes. This big. Biggest I have ever seen. I know your name, Solomon Effendi. You have a name. You have a family. Selepas bebas dari penjara itu, rekannya memberitahunya jika Kolonel Kotze tidak senang dia kehilangan berlian miliknya. Orser yang mendengar soal berlian raksasa tersebut dari dalam penjara memberitahu rekannya, meminta rekannya untuk juga menebus dan membebaskan Solomon Effendi dari tahanan. Denny menginginkan berlian muda itu. Dia berniat untuk menjualnya kepada para penawar tertinggi dan berencana untuk meninggalkan benua Afrika untuk selamanya. Solomon Effendi? What do you want? Singkat cerita, Denny mengunjungi rekannya pemilik kafe di tepi pantai. Di sana dia bertemu dengan Maddie Bowen, seorang jurnalis media cetak asal Amerika yang saat ini berada di Afrika untuk mengungkap kasus penyelundupan berlian Afrika yang dilakukan oleh perusahaan berlian terbesar asal London yang bernama Van de Kaap. Untuk menyelesaikan artikelnya, dia meminta Denny untuk membantunya, namun Denny menolaknya. Scene selanjutnya, keluarga Solomon Effendi dan beberapa warga yang berhasil melarikan diri kemudian kembali diserang oleh para pemberontak. Dan pada insiden itu, putra Solomon Effendi dan beberapa anak laki-laki lainnya ditangkap dan dibawa pergi oleh para pemberontak. Di saat yang sama, Solomon Effendi mencari keluarganya di kamp pengungsian. Namun dia tidak menemukan keluarganya di sana. Putra Solomon Effendi dan beberapa anak lainnya yang ditangkap oleh pemberontak dilatih berperang, menembak menggunakan senjata dan dibuat kecanduan dengan minuman keras dan narkoba. Otak mereka didoktrin untuk menjadi mesin pembunuh untuk menyelamatkan negara mereka dari pemerasan dan pungusan pemerintah negara asing. Scene selanjutnya, Denny kemudian pergi ke Cape Town, ibu kota Afrika Selatan, untuk menemui atasannya Kolonel Kotze. Di sana Kotze memberitahu Denny, dia menginginkan berlian merah muda itu sebagai kompensasi atas hilangnya berlian miliknya yang gagal diselundupkan oleh Denny. Kembali ke Sierra Leone, Denny menemui Solomon Effendi, yang saat ini bekerja sebagai porter di sebuah hotel. Dia menawarkan untuk membantunya menjual berlian merah muda itu. Pada awalnya Solomon Effendi menolak. I am not your partner. Namun Denny kemudian menawarkannya untuk menemukan keluarganya yang hilang. Namun tiba-tiba para pemberontak datang menyerbu ibu kota dan menyerang warga tanpa ampun. Mereka berdua pun harus berlari berupaya untuk menyelamatkan diri.
Pasukan militer pemerintah yang kalah dalam pertempuran itu menyerahkan diri. Namun tanpa ampun mereka juga dihabisi. Ibu kota Sierra Leone pun akhirnya berhasil dikuasai oleh pemberontak. Denny dan Solomon yang berhasil melarikan diri tiba di kamp pengungsian yang terletak di daerah Lungi tidak jauh dari ibu kota Sierra Leone dan bergabung dengan para pengungsi. Di sana dia bertemu dengan sang jurnalis Maddie Bowen dan memintanya untuk membantu Solomon Fendi dengan mengakses data PBB untuk menemukan keluarganya yang berada di kamp pengungsian. Dan sebagai imbalannya, Denny akan memberikan semua informasi penting yang dibutuhkan Maddie untuk menyelesaikan artikelnya terkait dengan penyelundupan berlian Afrika ke Liberia. Berdasarkan data dokumen PBB, keluarga Solomon Fendi saat ini berada di Guinea, sebuah tempat kamp pengungsian terbesar kedua di Afrika. Di sana Solomon Fendi akhirnya bertemu dengan keluarganya. Namun dia kemudian menjadi histeris dan frustasi ketika mengetahui kalau putranya telah diculik dan direkrut sebagai prajurit pemberontak. Yasi! Onyaki dulu ya, Queen! They took him! Where is my son? Get him out! Put your wife and child to what she done! Solomon Fendi tidak dapat bersama keluarganya karena para pengungsi di sana tidak diizinkan untuk keluar sampai dengan perang sipil di Sierra Leone mereda. Sesuai perjanjian, Solomon Fendi kemudian memberitahu Denny di mana lokasi berlian itu dia sembunyikan. Terletak di pinggiran sungai distrik Kono di provinsi timur Sierra Leone. Denny kemudian kembali meminta bantuan Maddie untuk dapat pergi ke Kono dengan mengikuti konvoi rombongan pers dan menyamar menjadi jurnalis. Awalnya Maddie menolak karena menurutnya Denny hanya memanfaatkan Solomon Fendi untuk mendapatkan berlian itu. Lalu Denny mulai menceritakan jalur distribusi berlian Afrika yang dia selundupkan. Setelah berlian tersebut melewati perbatasan, pembeli di sana akan membawa berlian itu ke agen perantara di Monrovia. Monrovia merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di Liberia. Lalu mereka menyuap instansi pabean. Di Indonesia, pabean dikenal sebagai instansi bea dan cukai. Pabean yang disuap akan menyatakan bahwa berlian itu ditambang di Liberia dan bukan berasal dari daerah konflik Afrika, sehingga berlian itu dengan mudah mendapatkan izin yang sah untuk diekspor. Setibanya berlian itu pada pembelinya di Antwerp adalah salah satu ibu kota provinsi di Belgia yang merupakan salah satu kota pelabuhan. Di sana berlian itu akan disortir lalu kemudian dikirim ke India. Mereka membeli berlian itu dan menyimpan di berangkas ruang bawah tanah, disimpan untuk tidak dipasarkan agar menjaga harganya tetap tinggi. Mereka menekan produksi sehingga permintaan berlian melambung tinggi. Dan Denny memperlihatkannya bukti transaksi keuangan dalam penyelundupan berlian dimaksud yang dia catat pada buku sakunya. Dia juga memberitahu Maddie bersedia menjadi narasumber untuk berita yang akan Maddie tulis tentang konflik di Sierra Leone. Dengan bantuan Maddie, Denny dan Solomon Fendi pun berangkat ke Kono bersama dengan konvoi pers media yang dikawal oleh beberapa pasukan militer pemerintah. Di tengah perjalanan, konvoi mereka diserang oleh para pemberontak, sehingga mereka pun harus berupaya pergi untuk menyelamatkan diri dan berhasil lolos masuk ke dalam hutan. Di hutan tersebut mereka bertemu dengan suku Kamajor yang merupakan milisi lokal. Berdamai dengan mereka dan mereka pun kemudian diantar ke rumah seorang warga lokal yang ramah bernama Benjamin Margai. Di rumahnya Benjamin membangun sekolah belajar bagi anak-anak yang pernah menjadi korban penculikan dan anak-anak yatim piatu yang menjadi korban kekejaman para pemberontak. Singkat cerita, keesokan harinya Benjamin mengantar mereka untuk pergi ke distrik Kono. Namun di perjalanan Benjamin terluka, ditembak oleh tentara bocil pemberontak yang menjaga perbatasan.
sehingga memaksa mereka untuk pergi menuju landasan terbang di Kono untuk menyelamatkan nyawa Benjamin. Karena di sana pasukan tentara bayaran Kolonel Kotze memiliki tim medis. Kolonel Kotze dan pasukannya yang berada di sana disewa oleh pemerintah untuk menghancurkan markas para pemberontak di distrik Kono. Mengetahui kedatangan Denny, Kolonel Kotze kemudian memanggilnya dan memintanya untuk bergabung dalam operasi penyerbuan itu. Lalu setelahnya bersama-sama mereka mencari berlian itu. Namun tampaknya Denny tidak menginginkan Kotze menemukan berlian itu. Dia kemudian memberikan buku catatan transaksi penyelundupan berlian miliknya kepada Mehdi untuk menyelesaikan artikelnya dan meminta Mehdi untuk mengalihkan perhatian salah satu penjaga di sana agar dia bisa masuk ke tenda peralatan dan logistik senjata untuk mengambil beberapa peralatan dan kebutuhannya tanpa diketahui. Denny Orser dan Mehdi pun akhirnya harus berpisah. Mehdi harus pergi meninggalkan Kono. Sebelum berpisah, Mehdi mengabadikan wajah Denny Orser dengan kameranya untuk dia jadikan narasumber pada artikelnya. I prefer my life. You know, I've got 3 sisters. They're all married to good men. And another life, maybe, right? Yeah, sure. Office phone, home phone, cell phone. Better get on that plane, no? Solomon Fendi dan Denny kemudian bergegas pergi mencari berlian mereka dan meninggalkan tempat itu tanpa diketahui oleh pasukan Kolonel Kotze. Denny kemudian menghubungi rekannya untuk menjemput mereka nantinya jika mereka berhasil menemukan berlian itu. Mereka memasuki hutan, mengarungi sungai dan melewati perkampungan yang sudah dibinasakan oleh para pemberontak. Solomon Fendi kemudian ditemui oleh seorang pria parubaya yang memberitahunya bahwa para pemberontak saat ini berada di kampung tetangga. Mengetahui hal itu, Solomon Fendi kemudian berencana untuk mendatangi para pemberontak itu untuk mencari putranya, sehingga bertentangan jalan dengan Denny yang menginginkan mereka untuk pergi menuju ke tempat di mana berlian itu disembunyikan. Perselisihan di antara mereka pun tak terhindarkan. You fucking move, huh? Don't you move! Don't you move! Shoot me if you want, but I'm going. I must go find him. I cannot live without knowing. I am his father. His father should have protected him. Denny akhirnya mengalah dan memberitahu Solomon Fendi untuk bergerak pada malam hari. Namun di sana Solomon tidak menemukan putranya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat di mana berlian itu disembunyikan Solomon Fendi. Singkat perjalanan, mereka akhirnya tiba di area pertambangan milik pemberontak yang juga merupakan markas mereka. Untuk memuluskan misinya, dengan terpaksa Denny menghubungi pasukan Kolonel Kotze untuk memberitahunya jika dia sudah dekat mendapatkan berlian itu dan meminta mereka untuk mengirimkan helikopter tempur untuk menggempur habis para pemberontak sesuai dengan titik koordinat yang dia sampaikan. Helikopter tempur akan tiba esok pagi. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan akan bergerak di malam hari. Di malam harinya, tanpa sepengetahuan Denny, Solomon Fendi menyelinap masuk ke kamp pemberontak untuk mencari putranya. Okay, let's go. Hush. Leave me alone. Dear, I'm your papa. Come with me. Hey, mommy! Denny yang terbangun dari tidurnya melihat Solomon Fendi tidak berada di dekatnya. Kemudian dia pun menyusulnya. Solomon Fendi kemudian tertangkap. Keesokan paginya Poison memintanya untuk mengambilkan berlian itu untuknya. Dia tidak menginginkan berlian itu sampai jatuh ke tangan asing. Dia akan memanfaatkan berlian itu untuk menjadikan negeri mereka kuat. Lalu helikopter tempur pun datang dan menggempur para pemberontak.
Solomon Fendi kemudian mengejar Poison untuk menyelamatkan putranya. Dengan emosi yang tinggi, Solomon akhirnya membunuh Poison. Setelah para pemberontak berhasil dikalahkan, Kolonel Kotze kemudian meminta Denny untuk mendapatkan berlian itu untuknya. Namun Solomon Fendi menolak untuk memberitahunya. Setelah bernegosiasi, mereka kemudian menyandra putra Solomon Fendi. Sehingga dengan terpaksa Solomon Fendi kemudian mengantar mereka ke tempat di mana berlian itu dia sembunyikan. Lalu kemudian Denny menyerang dan melumpuhkan Kolonel Kotze dan pasukan yang menyandra mereka. Namun Denny terkena luka tembak dalam insiden itu. Have you got it, huh? Yes, got it. Setelah mendapatkan berlian itu, mereka kemudian berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran sisa pasukan Kolonel Kotze. Di tengah perjalanan, Denny harus terhenti akibat dari luka tembak yang ia derita. Namun Solomon Fendi memboyongnya agar bersama mereka dapat melanjutkan pelarian. Namun karena kondisinya yang makin memburuk sehingga Denny tidak dapat melanjutkan pelarian mereka. Mr. Archer. Take it, take it. You take your boy home, huh? Memberikan Solomon Fendi kartu nama Medi agar dia menghubungi Medi ketika dia tiba di Conakry, Guinea. Denny kemudian menghubungi Medi untuk bertemu dengan Solomon Fendi di Guinea dan membantu mereka. Solomon dan putranya berhasil pergi dengan selamat menggunakan pesawat rekan milik Denny. Dan Denny menikmati pemandangan Afrika yang indah sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Scene selanjutnya, Solomon Fendi kemudian tiba di London dan dibantu dengan Medi bertemu dengan perwakilan perusahaan berlian Fendi Cap. Medi mendokumentasikan pertemuan dan kesepakatan mereka untuk dia publikasikan dalam artikelnya yang mengungkap keterlibatan perusahaan Fendi Cap dalam perdagangan berlian darah yang diselundupkan dari daerah konflik Afrika. Solomon Fendi kemudian diminta sebagai pembicara tamu di sebuah konferensi tentang berlian darah di Kimberley dan disambut dengan tepuk tangan meriah. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur.